pada materi BFS dan DFS. Ciri pertama pada BFS yaitu BFS adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan mengeksplorasi semua simpul di level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Ciri yang kedua, BFS menggunakan struktur data Q untuk melacak simpul yang sedang dieksplorasi dan memastikan bahwa simpul-simpul diperlakukan dalam urutan yang sesuai dengan kedalaman mereka dari simpul awal. Berikutnya contoh penyelesaian kasus pada BFS. Misalkan Anda memiliki sebuah grafik yang mewakili peta kota dengan simpul yang mewakili lokasi dan tepi yang mewakili jalan. Anda ingin mencari jalur terpendek antara dua lokasi di peta tersebut menggunakan BFS. Anda dapat menerapkan BFS dengan memulai dari simpul awal dan mengunjungi simpul-simpul tanggalnya secara bertahap hingga sampai ke simpul tujuan. Selanjutnya, ciri-ciri dan contoh penyelesaian kasus pada materi DFS. Ciri yang pertama, DFS adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan mengunjungi simpul-simpul sejauh mungkin sebelum mundur dan melanjutkan pada simpul-simpul yang belum dieksplorasi. Ciri yang kedua, DFS menggunakan struktur data step atau rekursi untuk melacak simpul-simpul yang sedang dieksplorasi dan memastikan bahwa simpul-simpul yang paling dalam dari simpul awal dieksplorasi terlebih dahulu. Selanjutnya contoh penyelesaian kasusnya. Misalkan Anda memiliki sebuah pohon biner yang merepresentasikan struktur data dan Anda ingin mencari elemen tertentu di dalamnya menggunakan DFS. Anda dapat menerapkan DFS dengan mulai dari akar pohon dan secara rekursif menjelajahi cabang kiri dan kanan untuk mencari elemen yang diinginkan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan contoh penyelesaian kasus pada materi Generate and Test. Ciri yang pertama yaitu random atau sistematis. Solusi-solusi dihasilkan secara acak atau berurutan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Yang kedua, pemilihan solusi. Solusi-solusi diuji secara berurutan atau berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, tes dan evaluasi. Solusi-solusi diuji dengan mengacu pada kriteria atau kondisi yang harus terpenuhi. Yang keempat, iteratif. Proses pengujian dan pengecekan solusi dilakukan secara berulang sampai ditemukan solusi yang memenuhi persyaratan. Berikut contoh kasus, yaitu seorang salesman ingin mengunjungi sejumlah N kota. Akan dicari rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Misalkan ada 4 kota dengan jarak tiap-tiap kota seperti gambar di samping. Berikutnya penyelesaiannya kita menggunakan metode Generate and Test. Dilakukan dengan membangkitkan solusi-solusi yang mungkin dengan menyusun kota-kota dalam urutan abjad, yaitu yang pertama A, B, C, D, yang kedua A, B, D, C, yang ketiga A, C, B, D, dan yang terakhir A, C, D, B, sampai seterusnya. Nah, dari gambar di samping ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, misalkan kita mulai dari not A. Kita pilih sebagai keadaan awal adalah lintasan A, B, C, D dengan panjang lintasan 19. Yang kemudian kita lakukan backtracking untuk mendapatkan lintasan A, B, D, C dengan panjang lintasan sama dengan 18. Lintasan ini kita bandingkan dengan lintasan A, B, C, D. Ternyata A, B, D, C lebih kecil dari A, B, C, D, sehingga lintasan terpilih adalah A, B, D, C. Kita lakukan lagi backtracking untuk mendapatkan lintasan A, C, B, D sama dengan 12. Ternyata A, C, B, D lebih kecil dari A, B, D, C. Maka
lintasan terpilih sekarang adalah ACBD. Demikian seterusnya hingga ditemukan solusi yang sebenarnya. Salah satu kelemahan dari metode ini adalah perlunya dibangkitkan semua kemungkinan solusi sehingga membutuhkan waktu yang cukup besar dalam pencariannya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hill climbing. Nah, apa itu hill climbing? Hill climbing adalah teknik optimasi untuk menemukan pemecahan masalah dan data input dengan menggunakan algoritma. Adapun ciri-ciri hill climbing yaitu yang pertama, bergantung pada pencarian lokal, di mana hill climbing hanya mempertimbangkan solusi-solusi yang berkaitan dengan solusi saat ini. Yang kedua, tidak menjamin solusi optimal global, karena hill climbing hanya mencari solusi terbaik di sekitar solusi saat ini. Algoritma ini tidak dapat menjamin bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi yang global. Yang ketiga yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Hill climbing adalah algoritma sederhana yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelesaian kasus hill climbing. Yang pertama itu inisialisasi. Langkah awal dalam hill climbing adalah menginisialisasi solusi awal. Yang kedua, evaluasi solusi. Selanjutnya, solusi awal tersebut dievaluasi menggunakan fungsi tujuan atau fungsi penilaian yang relevan. Yang ketiga, tetangga solusi. Setelah solusi awal dievaluasi, langkah selanjutnya adalah menghasilkan solusi-solusi tetangga yang mungkin. Solusi tetangga ini diperoleh dengan melakukan perubahan kecil pada solusi saat ini. Yang keempat yaitu pemilihan solusi terbaik. Dari solusi-solusi yang tetangga yang dihasilkan, solusi terbaik dipilih sesuai fungsi penilaian. Yang kelima yaitu konvergensi atau terminasi. Algoritma ini dapat berhenti saat solusi terbaik yang ditemukan memenuhi terminasi yang ditemukan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu greedy bird chart. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, greedy bird chart adalah algoritma pencarian heuristik yang memilih simpul berdasarkan heuristik terbaik tanpa mempertimbangkan biaya sebelumnya atau biaya total. Yang kedua, menggunakan fungsi heuristik yang memberikan perkiraan biaya dari simpul saat ini ke simpul tujuan. Yang ketiga, cenderung bergerak menuju simpul yang memiliki nilai heuristik terendah tanpa mempertimbangkan biaya sejauh ini. Adapun contoh penyelesaian kasus greedy bird chart, misalkan terdapat labirin yang harus dijelajahi oleh sebuah robot untuk mencapai titik tujuan. Robot dimulai dari posisi awal dan harus mencari jalan terpendek ke titik tujuan menggunakan greedy bird chart. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR merupakan sebuah algoritma pencarian jalur yang digunakan dalam programan komputer dan kecerdasan buatan. Nah, adapun ciri-ciri dari algoritma ASTAR ini, yang pertama, heuristik. A menggunakan heuristik untuk memperkirakan biaya yang tersisa untuk mencapai tujuan. Heuristik ini digunakan dalam perhitungan fungsi evaluasi yang menentukan prioritas not yang dikunjungi selama pencarian. Kemudian yang kedua, keunggulan. Algoritma ASTAR menggabungkan dua fungsi evaluasi, yaitu biaya sejauh ini GN dan estimasi biaya yang tersisa HN untuk menentukan not terbaik yang akan dikunjungi selanjutnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, A dapat menghindari pencarian yang tidak perlu dan cenderung menghasilkan solusi yang lebih efisien. Kemudian yang ketiga, penyimpanan prioritas. A menggunakan struktur data penyimpanan prioritas seperti antrian prioritas untuk mengelola not yang akan dikunjungi berdasarkan prioritasnya.
Ini memungkinkan pencarian jalur yang lebih baik, efisien dengan mengutamakan not yang memiliki biaya terendah. Yang keempat yaitu garansi optimalitas. Jika heuristik yang digunakan memenuhi sifat admissibility atau tidak memperkirakan biaya yang lebih besar dari biaya sebenarnya dan konsisten, heuristik memenuhi sifat trial inequality, maka A dijamin akan menemukan solusi optimal. Ini adalah contoh penyelesaian kasus menggunakan algoritma A beserta gambarnya. Misalkan kita memilih peta jalan, yaitu langkah pertama kasus yang akan kita selesaikan adalah mencari jalur terpendek dari titik A ke titik I. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan algoritma yang pertama itu kita mulai dari titik awal atau A dan ditandai sebagai not awal. Tandai semua not lainnya sebagai belum dikunjungi. Kemudian yang kedua, hitung nilai GN cost dari titik awal ke not saat ini, dan HN yaitu estimasi cost dari not saat ini ke titik akhir. Dalam contoh ini, kita dapat menggunakan jarak Euclidean sebagai fungsi heuristik atau HN. Kemudian yang ketiga, masukkan not awal ke dalam daftar open list. Nah, selanjutnya selama open list tidak kosong, lakukan langkah-langkah yaitu yang pertama, ambil not dengan nilai Fn terkecil dari open list. Kemudian yang kedua, dalam kasus A, Fn sama dengan Gn tambah Hn. Kemudian yang ketiga, periksa apakah not yang diambil adalah not tujuan. Nah, yang keempat, jika ya kita telah menemukan jalur terpendek, maka selesaikan algoritma. Kemudian jika tidak, kita tandai not yang diambil sebagai not saat ini dan pindahkan not tersebut dari open list ke kelas atau dikunjungi. Nah, untuk setiap not tetangga yang belum dikunjungi, hitung nilai Gn dan Hn dari not tetangga tersebut. Kemudian langkah selanjutnya itu tambahkan not tetangga ke open list dengan nilai Fn yang sesuai. Jika open list dan kita belum menemukan jalur ke not tujuan, berarti tidak ada jalur yang mungkin.